الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذه بداية شرح رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ذلكم الكتاب المبارك الذي عظم نفعه وكثرت فائدته وتعددت استفادة الناس منه في مشارق الأرض ومغاربها، حتى إن أغلب بيوت المسلمين دخلها هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين. وسماه رحمه الله بهذا الاسم رياض الصالحين. والرياض هي البساتين والمشتملة على أنواع النباتات وصنوف الزروع التي تبهج الناظر وتدخل السرور على المشاهد والمطالع. وأهل العلم يعتبرون المؤلفات العلمية النافعة بمثابة البستان البهيج المشتمل على الثمار العديدة والقطوف الجميلة والجنى الطيب. وما من شك أن الكتب العلمية المستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي بهذه الصفة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أي مجالس العلم والحلال والحرام التي يبين فيها الأحكام وتوضح. ولهذا درج جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى تسمية مصنفاتهم بهذا الاسم، مثل رياض الصالحين، الرياض الناظرة، الروض المربع، بستان العارفين، إلى غير ذلك من الأسماء التي وضعها أهل العلم عناوين لمصنفاتهم، لأن المؤلفات العلمية بمثابة الرياض البهيجة والبساتين الزاهية المشتملة على أنواع الثمار وأطايب الأكل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta karib kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pengajian kita yang pertama tentang syarah Riyadhus Shalihin, yaitu penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, yang merupakan kitab yang penuh keberkahan, yang sangat besar faedahnya dan sangat banyak manfaatnya, dan orang-orang kaum muslimin begitu banyak yang mengambil faedah dari kitab yang sangat baik ini, baik di timur bumi maupun di bagian barat bumi. Di seluruh penjuru bumi kaum muslimin mengenal buku ini dan mengambil faedah dari buku ini. Bahkan banyak dari rumah-rumah kaum muslimin yang kita lihat tersimpan dalam rumah-rumah tersebut buku Riyadhus Shalihin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menamakan bukunya ini dengan Riyadhus Shalihin, sebuah nama yang sangat indah. Yang Ar-Riyad, Riyad itu maknanya adalah kebun-kebun, Al-Basatin yaitu kebun-kebun, ya, taman-taman, ya. Yang taman-taman tersebut mencakup atau terdapat di dalamnya bermacam-macam tumbuhan dan beraneka ragam bunga dan keindahan yang jika seorang masuk dalam taman tersebut, maka dia akan senang melihat kondisi taman-taman tersebut dan akan masuk dalam hatinya rasa tentram dan ketenangan. Oleh karenanya, para ulama dan ahlul ilm, mereka menganggap bahwasanya buku-buku yang ilmiah, yang bermanfaat, itu seperti benar-benar seperti taman-taman, seperti kebun-kebun yang di dalamnya terdapat beraneka ragam buah-buahan, beraneka ragam bunga, ya. Dan tentunya kita tidak ragu bahwasanya
buku-buku ilmiah memang kondisinya seperti itu ya, berisikan banyak manfaat, terutama jika berisikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya seorang yang menelaah buku-buku tersebut, maka dia akan merasakan senang dan bahagia sebagaimana seorang yang masuk dalam kebun dan taman. Dan ini pernah diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai para sahabatku, jika kalian melewati taman-taman surga, maka ambillah dari taman-taman surga tersebut. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, majalisudz dzikr, yaitu majelis-majelis yang di situ berisikan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antaranya adalah majelis-majelis ilmu yang berisikan firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita dapati ya banyak para ulama yang menamakan buku-buku mereka, buku-buku ilmiah mereka, karya-karya ilmiah mereka dengan penamaan riyad, yaitu taman-taman dan kebun-kebun. Seperti kitab ini Riyadhus Shalihin ya, kemudian Riyadhun Nadhir, ya, Riyadhul Jannah, yaitu taman-taman yang surga, kemudian taman-taman orang yang memandang, kemudian Bustanul Arifin, ya taman-taman orang yang memiliki ilmu, kemudian Raudhul Murbi, ya nama-nama yang semuanya mengesankan bahwasanya buku ilmiah itu, karya-karya ilmiah, buku-buku ilmu itu sebenarnya adalah taman-taman yang penuh dengan buah-buahan dan juga penuh dengan keindahan beraneka ragam bunga yang semuanya akan menyenangkan hati orang yang mengunjungi taman tersebut dan melihat taman tersebut. وقد كثر ثناء أهل العلم على هذا الكتاب العظيم المبارك والوصية بقراءته والاستفادة منه، ولا أطيل في نقل أقوالهم، لكنني أكتفي بنقل واحد للإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء. يقول رحمه الله: نسأل الله علما نافعا. تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ولم يأتي نهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النووي وأذكاره تفلح وتنجح. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak ulama yang memuji kitab Riyadhus Shalihin secara khusus ya. Karena kitab ini penuh dengan keberkahan dan mereka mewasiatkan kepada kaum muslimin untuk membaca dan mengambil faedah dari kitab yang sangat mulia ini. Akan tapi pada kesempatan yang berbahagia ini kita hanya menukil satu dari pujian dari ulama besar dari mazhab Syafi'i, yaitu Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lam Nubala, di mana beliau pernah berkata, "Nas'alullaha ilman nafi'an." Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Tadri mal ilmun nafi'? Ketahuilah, apakah kalian tahu apakah itu ilmu yang bermanfaat? Huwa ma nazala bihil Qur'an wa fassarahu ar-rasul qawlan wa fi'lan wa lam ya'ti nahyun anhu. Ilmu yang bermanfaat, kata Imam Az-Zahabi, yaitu yang ada di Al-Qur'an dan juga yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan tidak datang larangan sedikit pun terhadap ilmu tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dariku. Fa alayka ya akhi bitadabburi kitabillah wa idmanin nazar fi sahihain. Kemudian kata Imam Zahabi, hendaknya engkau wahai saudaraku untuk bertadabbur kepada kitabullah Al-Quran. Kemudian hendaknya engkau sering melihat kepada sahihain, yaitu menelaah kitab sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, wa sunanin Nasa'i wa riyadhin Nawawi. Kemudian juga hendaknya engkau sering melihat, memandang, menelaah Sunan Nasa'i dan juga Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi, wa adhkarihi tuflih wa tanjah. Demikian juga kitab azkarnya Al-Imam Nawawi, maka engkau akan beruntung dan engkau akan selamat. Bada'aha rahimahullah awalan بذكر ملخص لحال هذه الدنيا وما فيها من الصوارف والشواغل، وأيضا تتبع الناس للحظوظ مما يشغل الإنسان عما خلق لأجله ووجد لتحقيقه. ولهذا أورد تلك الأبيات التي تبين حال الفطنة من عباد الله
الذين لم تشغلهم الدنيا عما خلقوا لأجله، وعبادة الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بنى على ذلك رحمه الله أن كانت هذه حال الدنيا ونحن خلقنا فيها للعبادة، عبادة الخالق سبحانه وتعالى، فإن الواجب على كل عبد أن يسلك بنفسه مسالك أولي النهى والأبصار، بحيث يتأهب ويستعد ويجتهد في العمل والتقرب والتأدب بآداب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فذلكم دفع المصنف رحمه الله تعالى إلى جمع هذا المختصر ليفوز بالدلالة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام: ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، كما في الحديث الذي ساقه رحمه الله. فجمع هذا المختصر من الأحاديث الصحيحة المشتملة على ما يكون طريقا للآخرة ومرشدا للآداب الباطنة والظاهرة، وجامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين. فجمع ذلكم والتزم رحمه الله تعالى أن ينتقي هذه الأحاديث بحيث تكون أحاديث صحيحة، وأيضا يضيفها إلى مصادرها المشهورة، ويبوبها يقسمها تقسيمات بديعة نافعة. فأجاد رحمه الله تعالى وأفاد بما يرجو رحمه الله تعالى أن يكون الكتاب لقارئه والمستفيد منه والمعتني به سائقا إلى الخيرات وحاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعظم ثواب الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الجهد العظيم المبارك في تصنيف وتأليف هذا الكتاب، وأن ينفعنا جميعا بهذا الكتاب وبما حواه من خير عظيم وفضل عميم، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal dari muqaddimah Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang kondisi dari hakikat daripada dunia ini, yang dimana dunia akan sirna, kemudian dalam dunia tersebut ada keindahan-keindahan yang bisa memalingkan seorang hamba, menyibukkan seorang hamba dari tujuan dia diciptakan di atas muka bumi ini, karena terlalu banyak ya perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang melalaikan ya. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan tadi bait-bait yang sangat indah, yang dimana di awal bait tersebut disebutkan innalillahi ibadan futana. Di antara hamba-hamba Allah ada hamba-hamba yang cerdas, yang cerdik, yang dimana mereka ya tidak terlalaikan dari keindahan dunia. Mereka tidak terlalaikan dari keindahan dunia, mereka tidak lalai dengan keindahan dunia, sehingga mereka tetap saja melaksanakan dan mengetahui tujuan dari diciptakan mereka di atas muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keindahan dunia tidak menjadikan mereka lalai. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah setelah menyebutkan tentang kondisi dunia yang sangat bisa memalingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan juga setelah menyebutkan tentang hakikat dari penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan wajib bagi setiap muslim untuk menempuh jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, yang ngerti tentang hakikat daripada dunia ini, yang mengetahui bahwasanya tujuan dia diciptakan di atas muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap muslim hendaknya bersiap siaga ya, menyiapkan dirinya untuk menempuh jalan menuju akhirat ya, dengan berbagai macam sawarif, hal-hal yang bisa memalingkan dia, dan hendaknya dia beradab dengan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal inilah yang mendorong Al-Imam Nawawi rahimahullah ya untuk mengumpulkan hadis-hadis dalam buku yang ringkas ini, yaitu dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang beri petunjuk kepada seorang, maka bagi dia juga
ganjaran yang diperoleh orang tersebut. Dia juga mendapatkan ganjaran jika orang tersebut mendapatkan atau melakukan petunjuknya. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, dalam kitabnya ini Riyadhus Shalihin menyebutkan hadis-hadis yang sahih. Beliau mempersyaratkan untuk menyebutkan hadis-hadis yang sahih, yang di situ mengandung banyak pelajaran dalam hadis-hadis yang sahih tersebut, baik adab-adab Rasulullah SAW, adab-adab yang harus dikerjakan oleh seorang muslim, yang harus dihiasi, seorang muslim berhias dengan adab-adab tersebut, baik adab-adab yang berkaitan dengan batin maupun adab-adab yang berkaitan dengan zahir. Di situ juga ada targhib dan tarhib. Dan Imam Nawawi sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya beliau berusaha untuk menyebutkan hadis-hadis yang sahih saja sambil menyebutkan sumber-sumber hadis-hadis yang sahih tadi. Kemudian beliau sangat berharap agar buku ini Riyadhus Shalihin ya bisa bermanfaat bagi orang-orang yang membaca buku tersebut, orang-orang yang menelah buku ini, agar kitab Riyadhus Shalihin ini akan membimbing mereka, para pembaca buku ini, untuk menuju hal-hal yang baik-baik dan bisa menjadi penghalang bagi orang yang membaca buku ini, menghalangi dirinya dengan baca Riyadhus Shalihin, sehingga dirinya terhalang dari berbagai macam bentuk kemaksiatan, hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia dan Maha Baik ya membesarkan atau memberi ganjaran yang berlipat ganda kepada Al-Imam Nawawi rahimahullah yang telah berusaha dan berjasa dengan jasa yang besar dan jasa yang penuh barakah sehingga menulis buku yang sangat mulia ini dengan penuh perhatian sehingga kita bisa mengambil faedah dari buku ini.